Ini saya akan memberi solusi gimana tanpa harus disemprot, tanpa harus dibabat. Ini langsung dibongkar dan siap untuk ditanam gitu. Jadi artinya proses kerja semprot atau babat itu nggak usah lagi. Langsung aja diterabas pakai ini FTI 2010DE mesin traktor roda 4 mini, atau ini FTL 820 kultivator double gardan. Oke, teman-teman, ini saya sudah mulai membaca bedengan, membongkar bedengan yang masih banyak rumput-rumputnya seperti ini. Tinggal langsung babat saja tanpa harus khawatir penurunan performa dari traktor 4 roda mini ini. Perbedaan yang paling signifikan antara FTL 820 dengan traktor roda 4 mini ini FTL 2010DE. Kalau yang 820 dia harus berjalan dan tinggal dibelok-belokkan tanpa harus menekan. Kalau ditekan dia akan tidak bisa bekerja. Gitu. Halo Sobat Teman, selamat datang kembali lagi dengan saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia. Sekarang saya ada di Desa Parepei, Kecamatan Remboken, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Di sini saya ada dua mesin. Ada FTI 2010DE dan FTL 820 yang saya akan praktekkan di lahan yang seperti ini, yang masih banyak gulma-gulma rumput seperti ini yang tanpa harus disemprot, tanpa harus dibabat. Jadi kan sudah pasti kalau teman-teman semua untuk memulai siklus baru untuk tanam, pasti bedengan-bedengan ini dibongkar. Biasanya kalau sebelum dibongkar, ini kan masih ada rumput-rumput ini nih. Ya, seperti ini nih teman-teman. Ini biasanya itu disemprot sampai menguning, kemudian digunakan kultivator untuk membongkar. Di Firman Indonesia itu memang ada alat semprotnya. Cuman di sini saya akan memberi solusi gimana tanpa harus disemprot, tanpa harus dibabat. Ini langsung dibongkar dan siap untuk ditanam gitu. Jadi artinya proses kerja semprot atau babat itu nggak usah lagi, langsung aja diterabas pakai ini FTI 2010DE mesin traktor roda 4 mini, atau ini FTL 820 kultivator double gardan. Sekarang saya akan jelaskan satu-satu. Kita jelaskan ini dulu. Traktor 4 roda mini ini digunakan bisa di ladang kering, ladang basah juga, dan juga bisa membuat guludan. Sekarang saya akan jelaskan sedikit dulu tentang FTI 2010DE ini. Ini adalah traktor 4 roda, tapi yang mini, yang sangat-sangat mini dibanding traktor 4 roda yang besar itu ya. Jadi ini adalah sebagai solusi teman-teman semua yang pengen punya traktor 4 roda tapi keterbatasan biaya, dan ini adalah salah satu solusinya. Ini sangat murah dibanding traktor 4 roda yang pada umumnya begitu. Kemudian untuk teman-teman semua yang kecapean dengan kultivator 1 gardan, kan pegel nih, jadi tinggal dinaikin aja. Itu adalah sebagai solusinya. Atau traktor tangan yang besar, kalau misalkan pakai itu harus pakai singkal atau PJko atau dan juga gelebek, itu kan harus berjalan, kan capek juga untuk belok-beloknya. Jadi ini salah satu solusinya dengan harga yang terjangkau dibanding traktor 4 roda besar, atau harga yang setara dengan traktor roda 2 tapi yang berjalan, yang agak besar itu. Oke, sekarang kita akan langsung aja coba tanpa berpanjang lebar kan. FTI 2010DE dia menggunakan aki dan electric starter untuk menghidupkan mesinnya gitu. Namun saya di sini tidak akan menggunakan itu. Saya akan menggunakan ini semi automatic recoil starter yang dijual terpisah untuk menghidupkan mesin ini. Caranya mudah. Kalau misalkan teman-teman kehabisan aki atau selak, standby saja pakai ini. Teman, ini memang dijual terpisah ya. Tinggal diputar aja. Kalau saya sih sampai 8 kali atau 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jangan terlalu keras banget. Nanti itu takut rusak pegasnya. Jangan terlalu keras banget. Oke. Kemudian ini cuknya ya, cuknya diturunkan. Gas 30%, 50%. Tinggal rilis tuas yang ada di belakang. Jadi kita pasangnya di belakang sini.
bedengan, membongkar bedengan yang masih banyak rumput-rumputnya seperti ini. Ya. Jadi tanpa harus dipangkas atau disemprot, tinggal langsung babat saja, tanpa harus khawatir penurunan performa dari traktor 4 roda ini. Ini bedengan yang sudah saya bongkar pada saat tahap awal berjalan. Rotari pertama-tama pasti akan tergulung oleh rumput, tapi itu nggak usah khawatir. Nanti rumput itu akan lama-lama terbongkar atau musnah pada saat rotari ini akan membagas di tanah atau tahap kedua, gitu ya. Simak terus baik-baik. Biasanya saya itu ngebongkarnya itu dari mulai pinggiran atau tariknya dulu, jadi jangan langsung bedengan. Nanti akan seperti ini teman-teman. Kalau tidak biasa akan miring seperti ini. Oke, jadi kita akan jalan melalui tariknya dulu. Nah, supaya samping-samping bedengan itu akan terbongkar dulu dan gampang, mudah digunakan. Saya akan menggunakan STR 820 untuk membongkar bedengan ini, ya. Kalau teman-teman lihat, ini rumput ini terkaca ya, dan dia akan lama-lama menyatu dengan tanah. Kita tinggal jalankan 2-3 kali jalan. Oke, sekarang sudah mulai terlihat bongkarannya. Saya tidak akan menghabiskan semua menggunakan FTI 2010DE ini. Saya akan menggunakan ini supaya teman-teman juga bisa melihat bagaimana perbandingan untuk membajak yang lahan yang masih ada rumputnya ini. Kalau kita lihat teman-teman, di depan sini ini masih ada rumput yang tergulung, tapi jangan khawatir, rumput ini tidak akan mengganggu performa kerja. Oke, karena nanti pada saat di tahap kedua rumput-rumput ini akan terlepas bersamaan dengan ini tanah. Jadi dia akan membajak lebih dalam lagi dan ini akan terlepas, hancur begitu. Sama seperti ini. Awal-awal memang seperti itu, tapi tidak akan mengganggu. Berbeda seperti kultivator satu gardan, itu pasti akan terganggu. Kita akan langsung nyalakan. Perbedaan yang paling signifikan antara FT820 dengan traktor roda 4 mini ini, FT2010DE, dan seperti ini sudah jelas. Kalau yang 820 dia harus berjalan dan tinggal dibelok-belokkan tanpa harus menekan. Kalau ditekan dia akan tidak bisa bekerja. Gitu. Tinggal dilepaskan saja seperti ini. Oke. Persamaannya adalah pada saat membajak di lahan yang masih banyak gulmanya, teman-teman nggak perlu khawatir, dia bisa langsung mencacah gulma-gulma ini dan menyatu dalam rumput, dalam tanah. Tinggal dilepas aja seperti ini. Rumput-rumput yang di depan ini akan tercacah di tahap pertama. Tahap kedua dia akan menyatu dengan tanah. Ada satu perbedaan antara 820 dengan
FTI 2010DE, pada saat membajak di banyak gulmanya ini, rotari di depan dia tidak banyak tergulung, oke? Karena putarannya itu cepat, jadi cepat mencacah dan melemparkan gulma atau rumput. Oke teman-teman, sebentar lagi selesai. Nanti saya akan berikan kesimpulan dari kultivator ini. Oke ya, ini sudah selesai. Sebenarnya masih bisa dihaluskan lagi. Tapi kalau teman-teman lihat yang hijau-hijau ini, itu rumput sudah tercacah. Jadi tinggal menunggu busuknya saja pada saat untuk melakukan proses penanaman. Sini teman-teman. Ini dia. Jadi rumput ini sudah tercacah halus seperti ini. Ini tidak masalah lagi. Tinggal menunggu ya, kalau misalnya teman-teman mau menunggu ini supaya agak busuk, agak kuning, boleh 1 hari atau 2 hari dihaluskan lagi. Gitu, dicacah lagi supaya ini menyatu dengan tanah gitu. Tapi karena ini kan memang panjang-panjang besar-besar, artinya kelebatannya itu, ketebalan itu seperti ini. Kalau yang ini bedengan sudah dalam pembajakannya. Oke ya, seperti ini teman-teman ya. Ini hasilnya seperti ini gitu. Jadi ini juga sebagai jawaban teman-teman untuk ragu kalau mesin ini bekerja di ladang berbatu seperti ini nih. Ini batunya yang kecil, ada yang besar tuh batu ya. Ada yang besar seperti ini juga nih. Ini. Oke. Ada lagi yang besar tadi tuh sebesar ini. Tadi sudah saya buang. Nah, ini deh, ada juga kiri. Ini batu ya, bukan tanah. Nah, ini teman-teman tidak perlu khawatir, walaupun memang ini tuh harus disingkirkan teman-teman. Dampaknya adalah pertama, kalau teman-teman terus bekerja menggunakan kultivator dan batu ini masih dibiarkan di ladang, rotari lama-lama akan pecah atau akan patah gitu. Satu, kedua, ini akan mengganggu pertumbuhan pada saat awal penanaman. Jadi akar itu pada saat ini ada batu di dalam ladang seperti ini, akar itu akan kesulitan untuk bertumbuh. Pada saat ada batu-batu seperti ini, mending 1-2. Tapi kalau misalkan banyak dengan kepadatan yang cukup padat, itu akan mengganggu. Tuh, jadi batu-batu ini kalau memang udah kelihatan seperti ini, disingkirkan, gitu ya. Singkirkan satu-satu seperti itu ya. Terus juga ada memang ada alatnya, stone picker. Cuman saya belum tahu itu ada yang kecil atau yang besar, tapi itu memiliki harga yang cukup lumayan juga untuk bagi petani. Jadi kalau seperti ini bagusnya pakai garu ya. Garu, ada kelihatan batu, disingkirkan. Kesimpulan terakhir yaitu kultivator dengan model sistem 2 garden seperti ini dan juga traktor 4 roda mini seperti ini, dia mampu bekerja di lahan yang masih banyak gulmanya tanpa harus dipotong gitu. Lihat lahannya seperti ini, yang sebelumnya seperti itu, tinggi-tinggi, langsung dibabas seperti ini. Selain itu, FTL 820 ini juga bisa membuat saluran air, cuman saya nggak bahas di sini, dan juga bisa bekerja di bajak di sawah dangkal seperti ini. Oke, dari saya mungkin seperti ini aja. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah, atau kalau mau tanya-tanya harga langsung aja WhatsApp di sini. Dari saya Rizky Maulana dari Firman Indonesia, dan sampai jumpa lagi.